Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Maaf, hari ini Bunda tidak memakai masker karena posisinya di rumah aja. Oke, hari ini Bunda sengaja bersiapkan untuk video tentang materi, yaitu dengan KD, menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Tujuannya yaitu anak-anak kalian diharapkan dapat menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa menemukan atau menentukan persamaan dan perbedaan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke anak-anak, untuk kali ini Bunda akan menyajikan tentang materi yang sudah Bunda sebutkan tadi, yaitu menelaah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak tentunya sudah paham bukan materi sebelumnya, yaitu tentang mengenali buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi yang sudah pernah kita diskusikan melalui Jitsi Meet, ya, yang sudah pernah kita kondisikan waktu itu, Bunda waktu itu tentang buku fiksi, yaitu buku fiksi adalah sebuah buku yang di dalamnya berupa tentang sebuah cerita hayalan atau rekaan. Kemudian buku non fiksi yaitu buku yang dibuat berdasarkan sesuatu yang nyata atau faktanya. Bunda akan menjelaskan tentang contoh dari buku fiksi dan non fiksi, seperti bisa dilihat di gambar berikut ini. Oke, ini adalah contoh buku fiksi yang berjudul Inuyasha. Di dalamnya anak-anak ini berupa sebuah cerita yang berisi rekaan atau hayalan. Kemudian yang kedua ini adalah buku non fiksi. Yang pertama di sini berupa sebuah jurnal yang berjudul Jembatan Merah. Di dalamnya ini berupa sebuah karya tulis, ya, karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu contoh, yaitu berjudul Harus Bisa. Ini adalah sebuah buku yang ditulis Bapak mantan presiden kita, yaitu Bapak SBY. Nah, dua buku ini yaitu disebut buku non fiksi. Oke, selanjutnya anak-anak, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur buku non fiksi dan buku fiksi dan non fiksi. Bisa dilihat di gambar ini. Unsur-unsur non fiksi yaitu satu ada cover buku. Cover buku seperti ini. Ini yang namanya cover buku atau sampul buku. Yang kedua yaitu rincian subbab buku. Di sini ada rincian subbab buku, ya. Ada rincian subbab buku, bisa kita lihat di daftar isi. Ada rincian subbab buku. Nah, ini adalah ada beberapa rincian subbab buku, ya. Kemudian yang ketiga adalah judul subbab buku. Yang keempat yaitu isi buku. Yang kelima yaitu cara menyajikan isi buku. Selanjutnya akan untuk penjelasan lebih rincinya. Setelah ini akan Bunda jelaskan lebih rinci. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Terakhir yaitu sistematika penulisan yang biasanya ditulis secara standar di dalam buku non fiksi. Kemudian unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi yang pertama yaitu cover buku. Yang kedua yaitu rincian subbab buku. Yang ketiga judul subbab buku. Yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Yang kelima yaitu tema cerita disusul dengan bahasa yang digunakan. Dan terakhir yaitu alur atau penyajian alur cerita. Kemudian selanjutnya
anak-anak, itu adalah sebuah penjelasan tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak akan Bunda sajikan yaitu perbedaan dan persamaan unsur fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, persamaan antara unsur fiksi dan non-fiksi yaitu terletak pada satu, sampul atau cover. Dua-duanya memiliki sampul atau cover. Kemudian yang kedua yaitu tentang subbab buku. Yang ketiga yaitu judul subbab. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan unsur fiksi dan non-fiksi. Yang pertama terletak buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah, aktual dan faktual, disajikan dengan bahasa yang baku dan memiliki sistematika penulisan yang standar. Kemudian yang kedua, buku fiksi, yaitu perbedaannya terletak pada kalau buku fiksi itu ada tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita. Kemudian didukung dengan tema dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Adapun bahasa yang digunakan yaitu dengan bahasa yang variatif, yaitu biasanya tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya. Anak-anak, itu adalah beberapa penjelasan tentang materi hari ini, yaitu menelaah tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan diharapkan kalian dapat memahami materi ini. Kemudian apabila ada yang belum dipahami, kita bisa seperti biasa melakukan agenda rutin, yaitu menggunakan Jitsi Meet sebagai bahan pelengkap kita untuk mendiskusikan apa-apa yang belum dipahami dan mana yang perlu penguatan yang lebih. Kemudian selanjutnya anak-anak tetap semangat dan tetap di rumah saja. Jangan lupa sholat dan jaga kebersihan. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.